Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya Randy Fudo kali ini akan ngebacakan soal ramalan zodiak untuk bulan Mei 2020. Meskipun masih pandemi, tapi ya kita tetap aktif berkarya lah. Dan kali ini sekarang aku juga akan mengundang tamu kita chef cantik gitu. Oke, halo. Nah, kenalin dong namanya. Kita kan sering mendengar namanya Chef Kim. Kenalin diri dong. Ini istilahnya di sini sebagai tempat di Jinhua ini sebagai apa? Oh ya, kita masih syuting di Jinhua, kita masih syuting di Jinhua tapi. Iya, jadi kalau kenalin nama saya Chef Kim, biasa dipanggil Chef Kim. Kita lagi syuting di Jinhua. Jinhua ini Chinese Brasserie, which is ya kita jual Chinese food dan juga kopi, ada juga teh. Intinya kalau buat nongkrong sama buat makan oke banget sih. Ya, cuma sekarang masih take away dong. Sekarang masih take away dong. Ya. Karena sepi makanya bisa syuting sekarang gitu kan. Tenang aja. Nah, itu kan ini masih take away. Nah, tapi karena mumpung ini masih take away dan kita juga ini kan kosong melompong, nggak ada lagi, kita masih menggunakan sistem PSBB, tidak boleh lebih dari 5 orang. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Ya udah, kita lanjutin aja ya bacanya ya. Okay. Kita langsung ke 12 zodiak. Cus gitu kan ya. Wow. Nah, sebelum kita mulai untuk zodiak berikutnya, aku pengen nanya nih. Ini yang di depan ini apa? Oke, jadi ini yang di depan ini salah satu minuman favorit di sini. Ice latte sih, ya, tapi ya udah banyak yang tahu juga ini aren latte. Nih ngeliat dari sininya tuh. Jadi ini gula aren, terus ini espresso. Espresso, oke. Jadi kalau misalnya mau diminum langsung saja dituang. Ya, kita akan nikmati. Diaduk nggak nih? Boleh diaduk. Diaduk ya? Ini emang nikmatinya diaduk dulu apa langsung serut begini? Kalau suka manis boleh diaduk. Kalau misalnya nggak suka manis biar ada layer-layernya ya boleh langsung diminum. Kopinya sih kopi asli sih benar sih. Bukan kopi jagung untungnya. Nah, kalau yang ini adalah pandan latte. Jadi hampir sama kayak itu, cuma bedanya ini dong angka. kita pakai pandan, sirup pandan. Nah, sama minumnya juga espressonya dituang. Sekian. Tuh. Wow, Jadi visual kalau sekali. misalnya buat yang mau foto, ini kan oke banget kan. Ada Warnanya. visualnya. Diputar dulu, putar katanya. Silahkan. Visual yang ini tuh. Ada warna coklatnya di situ. Layering. Layernya begitu. Gitu, karena saya nggak suka terlalu manis, jadi saya nggak mau diaduk minumnya. Oh, supaya Ya. langsung minum di atasnya gitu ya? Yes. Jadi kalau misalnya mau manis ya ke dalam. Ya. This is good. Oke, karena kita sudah menikmati minumannya, lanjut ke bacaan zodiak. Sekarang Capricorn. ya. Kok rasanya dijudge hari ini? Kayaknya kok bahagia banget ya hari ini. Lemes banget. Oke. Kalau yang tiga buat general, dari mana aja? 1, 2, 3. Jeng. Secara umum ya, ini zodiak gue soalnya gitu. Jujur ini zodiak gue ini agak berat gue bahasnya gitu kan nih. Ini yang pertama nih Knight of Cups nih. Yang kedua Six of Cups sih. Yang ketiga Five of Swords. Artinya Nih, Knight of Cups sih secara umum nunjukin kemungkinan dari orang Capricorn ini secara relasi nanti siap-siap ada beberapa nambah kenalan baru di bulan Mei. Lepas dari mungkin situasi masih pandemi, tapi sepertinya akan nambah beberapa kenalan baru dan cukup berperan nanti, entah dalam bidang apa belum diketahuin lah. Cuma ini nanti akan cukup berperan. Ini aku nggak bisa baca satu persatu sih, ini sekaligus. Ini kan nunjukin Six of Cups ini kan nunjukin teman-teman lama ya. Teman-teman lama yang sudah dikenal cukup lama.
istilahnya ada yang kontak lagi, ada yang ini lagi. Cuma di Five of Swords nih kayak nunjukin lebih tepatnya tuh nebasin, atau istilahnya ada kemungkinan perselisihan. Jadi kalau digabung tuh intinya sih siap-siap kalau ada teman-teman lama yang mungkin di bulan Mei ini justru agak menjauh karena satu dan lain hal. Entah karena apa juga belum tahu, cuma siapin mental buat teman-teman Capricorn di bulan Mei kalau mungkin antara kehilangan teman lama atau teman lama yang sudah nggak bisa lagi ngikutin perkembanganmu nih untuk mundur pelan-pelan. Intinya sih gitu secara ini sih. Jadi ya intinya mas secara umum tuh ada teman-teman atau kenalan baru yang masuk dan mengikuti sesuai dengan perkembangan, dan teman-teman lama yang nggak bisa ngikutin tuh nanti mundur sendiri. Seperti datang dan pergi lah. Oke. Sesuai dengan perkembangan lah intinya lah. Nah kemudian karir seperti apa emang? I don't know. Let's see. 1 2 8 3. Muncul ada faktor tadi petir. Iya. Ya. Kartu pertama adalah Seven of Swords, 7 pedang. Kartu keduanya itu sendiri adalah Ace of Pentacles atau 1 koin. Kartu ketiganya adalah Ten of Cups. Ya sih kebaca sih kenapa sih. Di bulan Mei, teman Capricorn itu kenapa secara umum tadi ada teman lama yang mungkin akan menjauh? Karena ternyata pertimbangannya dalam dunia karir nih ada beberapa kebutuhan yang ternyata karena berkembang dan waktunya tuh ke arah sana, jadinya memang udah nggak ada waktu lagi atau sudah tidak bisa memprioritaskan lagi waktunya untuk teman-teman lama yang tidak bisa ngikutin perkembangan lah. Karena keterbatasan waktu, emosional kita juga terbatas, jadinya kita lebih prioritas sama orang yang bisa saling membantu, saling berguna lah. Kenapa aku bilang begitu? Karena Ace of Pentacles ini ada semacam peluang baik kerjaan maupun usaha yang istilahnya itu ada menghasilkan. Karena ada peluang inilah makanya nggak bisa berbasa-basi lagi dari situ sih. Dan somehow peluang ini di bulan Mei ini, peluang ini cukup bagus dalam mensupport keluarga. Begitu tuh. Cukup bagus dalam mensupport keluarga dalam artian entah yang teman-teman yang Capricorn yang punya keluarga, peluang ini cukup bagus untuk mensupport keluarga sekarang, baik dalam artian keluarga sendiri maupun keluarga dalam konteks suami istri gitu. Ya begitulah. Kalau buat yang masih single? Buat yang masih single dalam artian ini sih keluarga sendiri, papa mamanya sendiri, orang tuanya sendiri. Makanya justru kalau secara umum sih kalau dikaitkan dengan tadi karena peluangnya ada untuk dari sisi karir baik maupun yang usaha maupun yang kerja kantor, peluang ini dikerjain berpotensi bagus, tapi emang konsekuensinya teman-teman lama yang nggak bisa ngikutin menjauh dengan sendirinya. Jadi sebenarnya bukan karena perselisihan gimana, tapi karena memang udah nggak bisa. Capricorn ini juga sibuk dengan targetnya. Ya. Yang mungkin yang tadinya teman-teman nongkrong, teman-teman main atau jalan gimana jadi berkurang waktunya jauh. Gitu ya. Berkurang jauh. Okay. Gitulah. Jadi bukan salah Capricorn tapi emang ya udah nggak bisa ngikutin gitu loh. Teman-temannya nggak bisa ngikutin lagi sebagian. Percintaan. Relasi. Kenapa Riz? Langsung terang gitu orangnya. Thor mendukung. 2 dan 3. Six of Swords, 3 of Swords, 2 of Pentacles. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan kerjaan tadi sih. Karena dengan kerjaan tadi kan sebenarnya 2 of Pentacles ini kayak nunjukin orang Capricorn jujur secara keuangan di bulan Mei mungkin agak ngepas, jadi pemasukannya ada tapi pengeluarannya juga nggak kalah gede lah. Karena pemasukan yang ngepas itulah makanya dia termotivasi untuk kerjanya tuh keras bagaikan kuda gitu. Dan di saat itulah dia butuh temen yang bisa dengerin dia sih. Jadi ini kayak masa-masa bulan Mei ini kayak bulan-bulan dimana Capricorn ini curhat karena untuk mendengarkan keluh kesahnya tuh gimana lah.
Jadi bagi yang punya pasangan Capricorn, mulai siapin waktu untuk situ, untuk mendengarkan keluh kesahnya. Kenapa? Karena saking sibuknya kerja, menurut tanda Capricorn dia itu udah capek, dan ketika pasangannya tidak mau mendengarkan, atau pasangan atau calon pasangannya atau siapapun tidak mau mendengarkan, langsung kecewa banget. Jadi kayak ya yang kita tahu kan Capricorn kan memang cukup lumayan realistis lah pikirannya. Jadi dia akan berpikir ya kalau dalam situasi gini aja pasangannya atau calon pasangannya tidak mau mendengarkan, gimana nanti kalau pas udah ini gitu. Intinya sih lebih ke situ. Intinya sih lebih ke itu, karena jujur sih kalau dari klien-klien aku sendiri sering kali kalau yang cowok sih sering mendengarkan. Cuma kalau yang punya pasangan yang wanita ini sering kali kan, sorry, kebanyakan klien yang anak-anak kuliahan itu masih pengen didengarkan. Jadi untuk orang yang punya pacar Capricorn di bulan Mei, tolong dengarkan baik-baik keluh kesahnya tanpa ngejudge apapun sih. Karena ini jadi kayak momen turning point-nya dia, momen dia berubah atau dia berkembang jadi lebih baik, dan dia butuh orang yang bisa mendengarkan ketika dia dalam proses tersebut sih. Intinya sih seperti itu. Baiklah. Oke, sekian. Jadi untuk Capricorn adalah demikian ya. Ya. Dicatat. Didengerin. Didengerin. Nggak mesti ngasih solusi lah, tapi yang penting mendengarkan lah. Gitu lah. Oke. Sekian buat yang Capricorn. Ingat untuk like dan subscribe ya. Thank you.